Oke, dan ini adalah kasus lain ya, selain appendicitis yang merupakan kondisi akut juga, kalau diskus perforation, perforasi organ program. Ya, clinical presentation pastinya ada nyeri perut, ada demam, ada muntah, ada tidak nafsu makan, kemudian juga ya, ini kita PF-nya jangan lupakan ada nyeri gigi atau defak muskular dan juga absent liver dullness. Jangan malas untuk melakukan hepar ya, dimulai dari torak ke torak kanan ke selaiga turun hingga rongga abdomen yang harusnya dari sonor ke timpani, harusnya dari sonor ke redup, maka dia langsung sonor ke timpani ya. Nah ini tanda-tanda perforasi ada subdiafragmatic free air yang kita sebaiknya cari di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri akan rancu dengan udara gaster. Ini kita juga bisa sebut dengan crescent sign ya. Kemudian yang ini kita sebut ada udara di central tendon diafragma, ini namanya cupola sign. Kemudian juga ini ada triangle sign ya. Triangle sign ini kan kontur usus itu tidak ada yang tajam seperti segitiga seperti ini. Maka kalau kita melihat di tepi dinding usus ada gambaran segitiga seperti ini, maka kita curigai itu adalah suatu trigger. Kemudian ini football sign ya. Football sign ada udara yang besar ke abdomen dengan lebaran atau edema dari ligamentum teres, sehingga menjadi seperti football yang Amerika football ya, bukan yang bulat yang lonjong. Nah ini kalau dari lateral kita melihat adanya free air di antara dinding abdomen dengan hepar. Jadi heparnya sudah jatuh, isi ususnya jatuh, kemudian ada udara yang sangat besar ini. Ya. Nah ini surgical treatmentnya adalah tentunya laparotomi dengan apa yang dilakukan ya tergantung semuanya. Perforasi gaster berarti di perforasi gaster. Usus bocor bisa di stoma atau disambung tergantung kondisi utama. Ya ini untuk obstruksi ya. Patofisiologinya panjang ya, intinya adanya obstruksi itu di sana akan ada kolaps dari usus, kemudian distensi akibat udara dan cairan yang masuk dari atas, dan juga adanya vena compression sehingga dia cairan akan keluar juga ke sini ya. Kemudian semakin isinya meningkat akan terjadi ada toksin dan bakteri yang juga translokasi ke pembuluh darah gitu ya. Translokasi ke pembuluh darah menjadi infeksi sistemik, bisa menjadikan shock, kemudian juga ya bisa menjadi setelah isinya penuh maka dia akan menjadi muntah. Muntah ini juga fluid loss, electrolyte loss ya, memperberat terjadinya shock dan ini meningkatkan risiko kematian ya. Tadinya bising usus di mana? Bising usus awalnya dia bising usus meningkat karena dia berusaha keras untuk melewati obstruksi. Namun pada akhirnya dia akan capek gitu ya. Ususnya capek sehingga bising ususnya bisa berkurang sampai akhirnya menghilang juga. Jadi kalau obstruksi tidak mesti bising usus meningkat, bisa juga dia berkurang. Oke. Nah ini adalah jenis-jenis obstruksi. Dia bisa usus halus, usus besar ya, usus halusnya di distal atau proksimal. Kemudian dia berdasarkan derajat penutupannya apakah parsial atau komplit, atau kalau dia komplit dia stramulata atau tidak ya. Kemudian ada juga yang berdasarkan etiologinya. Etiologinya dia bisa fungsional atau paralitik, kemudian ada yang mekanikal ya. Oke. Ini waktunya sudah dikit lagi ya Pak. Sekarang kita bahas cepat tadi. Ini adalah intussusepsi. Intussusepsi tentunya ada gejala obstruksi. Gejala khas pada intussusepsi adalah adanya massa di abdomen dan laryngeal, yaitu feses yang bersama dengan darah kendir. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan fisik, akan ditemukan Densine. Densine adalah adanya massa di atas dan kekosongan di abdomen kanan bawah ya. Kemudian sausage shape mass juga sama, itu adalah massa yang usus terisi usus ya. Kemudian kalau itu susepsinya sampai ke bawah ke rektum, kita lakukan colok dubur, maka akan terdapat porsio-like seperti porsio yang merupakan dari intussuseptumnya yang mencapai sana ya. Kemudian gambaran ronsennya seperti apa? Gambaran ronsennya dia seperti umumnya obstruksi usus, kemudian ada batas intussuseptum dengan intussusipien. Kalau di USG akan ada target sign ya. Oke, kemudian dilakukan pembedahan ya, bisa juga dengan non operatif kalau kondisinya masih baik. Oke, kita lewat dulu. Nah ini adalah atresia jejunum ideal.
atresia duodenum. Nah ini kita lihat adanya double bubble yang menggambarkan cluster dan ini duodenum. Ya, gejalanya apa? Gejalanya bisa hijau, mukanya bisa juga nggak hijau, tergantung atresia duodenumnya di atas pola pater atau di bawah pola pater. Ya. Nah ini yang khas adalah ini double bubble sky, ya, dan saya seperti ini. Bubble pertama cluster, bubble kedua duodenum. Nah surgical managementnya tentunya kita lakukan penyambungan dari proximal kristal, ya, anastomosis side to side. Oke. Kemudian ini atresia ileal. Atresia ileal bentuknya seperti ini, ya, ada disponibilitas, ya. Ini kalau gambaran dari traumanya seperti ini dan akan disambung kalau dia diameternya tidak jauh berbeda. Kalau lebih proksimal kita bisa sambung, ya. Kalau atresia jadi distal sebaiknya kita lakukan stoma dengan anastomosis di bawah sini supaya alirannya ke distal masih bisa mengalir. Ya, ini adalah gambarannya di mana ada multiple bubble. Ya. Oke, ini anorectal malformation tentunya dengan pemeriksaan fisik sudah bisa kita ketahui bahwa tidak ada lubang anus pada anal dimplenya. Lubang anus bisa terjadi ada, tapi di perineum atau bahkan di vestibulum atau bahkan nggak ada tapi pipisnya keluar mekonium. Nah itu atresia ini, ya. Kalau tanpa pistol kita lakukan ini chest position untuk mengetahui ujung dari rektumnya ini hingga kanal dimple berapa senti. Kalau dia letak rendah bisa langsung dilakukan rekonstruksi. Kalau letaknya tinggi maka distoma dulu. Nah ini adalah gambaran atresia ini, ya. Ini yang fistula uretra, dia rektumnya nyambung ke uretra, terus dia keluar mekoniumnya dari lubang orifice uretra externum. Oke, ini juga atresia ini fistula vestibular. Ya, ini juga penyakit bawaan, ya, salah satu penyakit bawaan yaitu hirsrofisis, merupakan gangguan khusus dari cinta animus eksternal ke arah proksimal. Nah, kita khasnya pada hirsrom ini adalah adanya zona-zona menyempit, zona transisi dan zona dilatasi. Yang ronsennya seperti ini, ya, zona menyempit, zona transisi, nah ini ada dilatasi. Ini juga menyempit, transisi, dilatasi, ya. Nah ini bisa dilakukan operasi, tapi sebelumnya kita bisa melakukan dekompresi menggunakan rectal tube, ya, rectal tube supaya mengeluarkan udara dan fesesnya, ya. Oke, operasinya bisa satu tahap langsung pultu atau dua tahap dengan stoma dulu baru dilakukan definitif pultu. Nah ini rectal irigasi, nanti kalian bisa cari di YouTube caranya bagaimana. Oke, ini hernia inguinal jangan dilupakan juga karena kadang kita terlewat, ya, ada melihat ronsennya, apalagi kalau tidak lihat persennya nih, dan ronsennya dengan gambaran usus-usus yang besar-besar, tapi belum lihat klinisnya nih, dikirain ada sesuatu di dalam, ternyata di luarnya nggak kelihatan. Nah ini dari ronsennya kita bisa lihat adanya gambaran usus di bawah dari lubang pelvis yang seharusnya tidak ada usus lagi di situ, dia ada gambaran usus. Ini juga ada gambaran usus pada ronsennya, ya. Tentunya kita perlu melakukan operasi tergantung dari kondisi hernianya. Proses ambulata dilakukan secara emergency. Kemudian ini misalnya GP, nah ini general impression jangan lupakan dari airway, breathing, dan circulation, ya. Kalau yang abnormal maka hati-hati, kita lihat bagaimana dia menangis atau dia bicara, ya. Kemudian bisa juga dia penurunan respons, kemudian dari breathingnya, dari breathing kita bisa melihat napas yang cepat dan dangkal. Kemudian dari sirkulasi bisa terjadi sianosis. Ini harus dibedakan yang normal atau tidak. Kemudian kita lakukan supportif pemberian cairan IV, koreksi elektrolit, kemudian dekompresi dengan menggunakan ororestrictor atau nasogastrictor, kemudian polikateter juga. Kemudian kalau hirsum bisa pasang rectal tube, dilakukan dekompresi, kemudian dilakukan pemberian antibiotik. Apabila dia nafasnya juga terhambat, ya, atau dangkal, kita bisa suplementasi oksigen. Nah ini adalah tanda-tanda dehidrasi, ya. Ini tanggalnya bisa dibaca nih, pada dulu banyak dehidrasi ringan, moderate atau severe. Severe sudah ada penurunan kesadaran. Melakukan rehidrasinya kita sesuai ini, ya, sesuai kalorinya 5% dari berat badan, moderate 10%, dan severe lebih dari 15%. Oke, nah ini cara menghitung cahaya
sedang kita lakukan, kemudian rehidrasi 10% dari berat badan. Kemudian step 3, kita hitung maintenance-nya yang harus dia dapat dalam 24 jam. Kemudian kita hitung total cairan yang harus di replace. Kemudian terakhir kita lakukan pemantauan apabila dari irritannya terlalu banyak keluar ataupun sampelnya terlalu banyak, itu kita harus replace juga. Ya, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Wulan. Cuma agak sedikit dipandang, tapi saya lihatkan karena ada sesi terakhir kedua rasanya apa yang disampaikan ini sangat benar untuk segala sekali. Selanjutnya saya undang Dr. Hadian untuk membawakan tentang antiviral atau memang Hadian. Selamat siang para dokter semuanya. Terima kasih Dokter Yana selaku moderator dan Dokter Wulan selaku pembawa materi sebelumnya. Perkenalkan, saya Hardian Gunardi. Saya adalah spesialis bedah konsultan pediatri. Siang ini saya akan sharing mengenai defek dinding abdomen pada bayi. Defek dinding abdomen itu apa? Ini. Kalau tadi Dokter Wulan sudah menerangkan semua tentang akut abdomen, baik obstruksi maupun peritonitis, salah satu kegawatan lainnya terutama di bayi adalah ini, yaitu defek dinding abdomen. Spektrumnya bisa luas, mulai dari ini gastroskisis atau ompalokel. Ompalokel sendiri ada yang kecil, yang bisa kita bilang dengan hernia umbilical cord, ada juga yang lebih besar. Kalau kita mau meringkas sharing materi saya hari ini, sebetulnya semuanya ada di dalam tabel ini. Dalam tabel ini. Jadi mungkin di tabel ini saya akan ngomong sedikit lebih lama. Jadi defek dinding abdomen itu kita bagi dua. Yang paling besar, gastroskisis dan ompalokel. Kalau kita tahu embriologinya, kita bisa tahu sampai dengan prognosisnya, sampai dengan kelainannya, sampai dengan apa yang mau kita lakukan. Jadi, yang pertama gastroskisis. Ini barangnya apa sih? Barangnya yang tadi, yang ususnya keluar. Itu. Dia kenapa terjadinya? Karena involusi dari right umbilical vein, dari vena umbilicalis kanan. Jadi dinding abdomennya udah nutup, tapi dia ada involusi dari vena, sehingga habis itu dinding abdomennya ruptur, usus bisa keluar lewat sana. Sedangkan ompalokel adalah kelainan yang ususnya keluar, ususnya keluar, tapi masih ada selaputnya. Ini terjadi karena dia gagal menutup dinding abdomen itu gagal menutup. Kalau dinding abdomen itu ada lipatannya, ada dari cranial fold, lateral fold, sama caudal fold. Jadi ada 4 lipatannya. Nah, ini gagal yang lateral fold, sehingga defeknya itu benar-benar di tengah, di midline. Itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau si ompalokel, berarti kan insultnya dia lebih dulu di dalam kandungan. Insult maksudnya kejadiannya, dia belum nutup nih kandung dinding abdomennya, sehingga kelainan bawaan yang menyertainya lebih banyak. Contoh, kelainan jantung, kelainan sistem saraf, kelainan ginjal, kelainan lain, organ lain yang menyertainya lebih banyak. Sedangkan si gastroskisis, insultnya itu lebih late, dia belum tutup dulu, tapi ada involusi, sehingga kelainan di organ lainnya lebih sedikit.
Tapi yang terus bedanya apa lagi? Tadi omfalokel itu ada selaputnya, sedangkan gastrosisis khususnya dia berenang di antara apa? Cairan amnion. Cairan amnion itu sifatnya toksik ke usus, sehingga dengan dia terpapar terus-menerus di cairan amnion tersebut, si ususnya itu cenderung edem, cenderung lebih pendek. Secara mikroskopik dia sel interstitial of Cahal, tulisannya CACAL, itu kayak pacemakernya usus, seperti apa namanya? Kayak kalau di jantung ada sel is, itu sel Cahal, CACAL, cacal tulisannya, itu berkurang pacemakernya, sehingga untuk gastrosisis kelainan gastrointestinalnya lebih banyak daripada omfalokel. Gitu. Jadi di satu sisi omfalokel kelainan sistem lain organ lainnya lebih banyak, di satu sisi gastrosisis karena paparan terhadap si toksik amnion yang toksin itu bikin kelainan gastrointestinalnya lebih banyak. Nah, terus kalau gitu ya contohnya atresia, perforasi. Terus bedanya apa lagi? Bedanya adalah kalau kita ngomongin tadi persalinannya, gastrosisis karena dia cenderung toksin, kita pengen supaya si bayi itu nggak terpapar cairan amnionnya lama-lama, sehingga waktu yang dipilih untuk lahiran umumnya adalah late preterm, sedikit preterm, umur 35 minggu, 36 minggu. Sedangkan omfalokel, kalau ditanya ke dokter bedanya, prefer lahirin kapan? Ya aterm, organnya udah matur semua, dia lahir, sehingga nggak memberatkan yang lain gitu. Jadi dari embriologi itu kita bisa tahu bedanya penyakitnya, prognosisnya, dan sampai ke ya pertanyaan soal lahirannya gimana. Kita mulai bahas mendalam satu-satu tentang gastrosisis duluan. Nah ini gastrosisis, kalau dibilang dia adalah salah satu defek abdominal wall defect atau defek dinding abdomen yang paling sering. Insidensnya meningkat trennya. Kalau dari tahun 95 sampai ke tahun 2005, dari 2 sampai 3 jadi 4 sampai 5. Entah karena deteksinya lebih baik atau karena faktor-faktor teratogeniknya yang lebih banyak sekarang ini. Nah ini yang tadi dibilang dia defeknya di kanan dari umbilikus, bukan di midline, dengan infiltrasi organ, khususnya keluar, khususnya biasanya edema karena tadi pengaruh paparan dari si amnion yang toksin, dan berhubungan dengan kelainan intestinal lain karena yang tadi intestin amnion itu toksin, tapi dia jarang berhubungan dengan kelainan organ lainnya. Ini faktor risiko untuk ibunya, rokok, penggunaan narkoba, alkohol, usia muda, terutama kalau dia hamil kurang dari 20 tahun, faktor lingkungan dan status sosioekonomi terutama yang rendah. Bisa nggak ketahuan sebelum lahir? Ya bisa, dengan USG. Umumnya dilakukan di trimester kedua, umur 20 minggu. Dilihat ususnya itu berenang di dalam cairan amnion, keluar dari dinding abdomen tanpa adanya selaput. Bedanya dengan omfalokel, kalau omfalokel ada selaputnya. Nah, kalau kayak gini, apa dong yang bisa dilakukan? Kalau kayak gini, evaluasi USG berkala dan direncanakan persalinannya. Jangan di puskesmas, mesti ada di setidaknya di rumah sakit yang ada dokter bedah dan dokter memiliki fasilitas perinatologi yang baik, terutama NICU. Ada nggak untuk mengurangi selama kehamilan ini upaya-upaya supaya amnionnya itu nggak bersifat toksik? Ada di luar negeri, di sini belum banyak dilakukan. Udah mulai itu adanya namanya amnion transfusion atau amnion exchange. Jadi cairan amnionnya diambil, disedot, diganti pakai NaCl. Yang ngerti dokter objin fetal maternal.
nggak semua ini nggak semuanya nggak rutin dilakukan. Ini masih kontroversial karena menimbang-nimbang soal infeksi intrauterin. Nah, tadi timing dan metode kelahirannya, kalau gastrosisis kita lebih prefer dia late preterm 35-36 minggu. Dengan metode kelahirannya masih kontroversial, entah per vaginam atau SC, tapi yang lebih banyak pilih SC. Nah, kalau dapat terus ngapain? Yang bahaya yang kita harus atasi adalah atasi infeksi, jangan sampai dia hipotermi, atasi hipoterminya, resusitasi cairan yang baik, lalu manajemen ususnya gastrointestinal. Jadi kita dekompresi dengan OGT, pasang akses, berikan cairan, rehidrasi dan maintenance. Kalau diperlukan bantuan napas, jangan di bagging, tapi langsung intubasi. Karena kenapa? Kalau di bagging, udara masuk ke dalam usus, di aerofagi, ususnya makin kembung, makin susah untuk direduksi. Diberikan antibiotik, sifatnya ini adalah antibiotik empirik buat terapeutik, bukan profilaksis karena udah kejadian. Dan sebisa mungkin direduksi sesegera mungkin. Kalau nggak bisa, ususnya itu ditaruh ke dalam plastik yang steril, kemudian kulit lainnya dibungkus entah dengan kain atau dengan kantong plastik. Itu. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai waktu membungkus dia tinggi pembuluh darahnya. Pembedahan prinsipnya kita mau mereduksi tanpa menimbulkan abdominal compartment syndrome. Bayangin ususnya banyak di luar, dimasukin tiba-tiba ke dalam, dia bisa sesak nafas, letakkan vena cava inferiornya bisa shock. Tapi sesegera mungkin. Kenapa? Karena makin terpapar usus itu di luar, makin edem dia, makin sulit untuk direduksi. Tata laksana bedahnya, kita bisa, kalau yang sederhana kita bisa lakukan primary reduction, itu dimasukin, atau stage reduction dengan menggunakan silobek. Sedangkan yang complicated gastrosisis ini misalnya dia ada perforasi atau atresia, ya tentu disertai dengan reseksi atau hingga kemungkinan pembuatan stoma. Ini contohnya. Yang primary itu maksudnya gimana? Primary reduction, ususnya ini dimasukin, entah defek ini ditutup atau dijahit atau ditutup misalnya dengan hidrokoloid. Kalau satu lagi, kalau stage reduction, kita masukkan ke dalam kantong plastik yang steril, bisa pakai apapun. Kalau kami biasanya menggunakan blood bag steril, tujuannya adalah kita berikan tekanan gradual dan bantuan gravitasi supaya usus ini bisa masuk ke dalam, supaya pelan-pelan rongga abdomennya akan mengembang. Ini contoh. Itu tadi baru gambarnya, ususnya keluar dikit. Kalau edem gimana? Ya, mungkin kita perlu membuat flap kulit. Jadi ususnya itu dimasuki ke dalam perut, tapi kita buat sayatan di samping-samping, kita buat flap kulit. Kulitnya itu ditransposisi, geser ke tengah ke lain untuk menutup defeknya, sehingga yang fasianya nggak ketutup semua. Ini akan jadi hernia ventral, tapi setidaknya ususnya tidak terekspos. Ini contoh dengan silum, dia dengan kita menggunakan blood bag karena ya barangnya nggak nyampe ke Indonesia. Pasca operasi apa yang diharapkan? Yang pertama, waspada abdominal compartment syndrome. Untuk tahunya dari mana? Kalau usaha napas dia meningkat, usaha napasnya meningkat, urin outputnya turun, artinya dia nggak bisa tuh ususnya masuk sekaligus. Mungkin saat itu jahitan yang perlu dibuka, perlu dikonvert ke silobek. Lalu delay treatment of oral nutrition sampai 3-4 minggu. Kenapa? Karena pada dasarnya tadi ususnya edem, ususnya udah terpapar anion yang lama, sehingga memang lama dia akan kembali, fungsinya itu akan lama. Dia mungkin baru bisa makan setelah 3 minggu sampai 4 minggu. Dan
operasi-operasi tertentu, contohnya yang ini, ya kita expect dia kan ada hernia ventral. Kita masuk ke kelainan berikutnya, yaitu adalah ophalokel. Ophalokel ini kelainannya, dia ada masuknya viscera ke dalam kantung yang bermembran. Untuk membrannya terdiri dari peritoneum, Wartburg dan amnion. Ini tadi berhubungan dengan kelainan lain, tapi jarang disertai dengan kelainan di gastrointestinal sendiri. Dia berbeda dengan hernia umbilical cord. Kalau hernia umbilical sebenarnya sama-sama tuh, ya mirip lah. Batasannya apa? Ukurannya kalau hernia umbilical cord atau small ophalokel itu 4 cm, kurang dari 4 cm. Kalau ophalokel kalau di atas 4 cm. Ya ini kurang lebih mirip dengan si gastrostisis. Diagnosis prenatalnya sama dengan USG, tapi kita lihat dia ada selaputnya. Dan di sini kita kalau ada memang benar ada ophalokel, USG-nya bukan hanya melihat kelainan ini, tapi juga dilihat kelainan lain. Jantungnya ada masalahkah, ginjalnya ada masalahkah, sarafnya ada masalahkah, gitu. Dan kalau ada, ya tentu dipersiapkan kelahirannya jangan di puskesmas, tapi di rumah sakit yang fasilitas NICU-nya baik. Ini tadi juga saya sudah sebut, dia timingnya kita prefer dia aterem. Dengan metode kelahiran masih kontroversial, tapi umumnya SC kan, untuk mencegah kantongnya itu robek. Postnatal care kurang lebih mirip dengan gastrostisis, tapi bedanya kita nggak perlu buru-buru operasi, kita nggak perlu gerakan khusus yang ngurusin khususnya yang terburai. Kita tetap lakukan ini dekompresi dengan UGT, akses vena, cairan, intubasi jangan di bagging, urut up kelainan lain yang penting. Antibiotik nggak rutin dilakukan kecuali dia kantongnya luntur, dan perawatan dari kantong ophalokel tersebut kita balut dengan ya moist dressing, artinya misalnya kasa lembab atau anjinet atau yang modern dressing masih bisa. Tata laksana ophalokel prinsipnya ada 3, bisa primary artinya kantongnya dibuang dijahit, stage closure artinya dia sama seperti gastrostisis yang tadi menggunakan silobek, atau pain and wait, artinya kita ganti balut dulu aja sampai nanti dia akan tercipta hernia ventral yang nanti dikoreksi umur 1-2 tahun. Ini primary repair kapan? Kalau ukurannya kecil, tadi kalau hernia umbilical cord dilakukan awal-awal kehidupan beberapa hari pertama kurang dari seminggu. Kenapa? Supaya satu nggak lengket, kedua kalau dia ukurannya kecil ada resiko kejepit. Tapi ini hanya dilakukan kalau ukurannya kecil. Stage repair kapan dilakukan? Kalau kantongnya pecah dan nggak ada komorbid lain. Karena pada dasarnya kalau kita melakukan stage repair, jarang kita bisa melakukan aproksimasi yang baik dari pasien, sehingga ujung-ujungnya kasar ngomong dia kan hernia ventral juga. Kalau bakal hernia ventral dengan resiko tadi komorbidnya banyak, rasanya kita nggak lebih pilih repair atau pain and wait. Ini diapain? Ini kita berikan agen eskarotropik, contohnya kayak povidone iodine atau silver sulfadiazid ke dalam kantong itu, diolesin terus lama-lama dia akan epitelisasi. Tuh. Sampai kan umur 1-1,5 tahun baru ditutup hernia ventral lain. Lalu ekspektasinya gimana? Ekspektasinya sebenarnya ophalokel kalau dia hanya tunggal, overall survivalnya sangat baik, 90%. Tapi ya mungkin karena dia dengan dengan adanya kantong tersebut, kalau apalagi kita pilih approach yang pain and wait tadi, tentu dia akan terjadi hernia ventral yang ujungnya perlu operasi lagi sekitar umur 1-1,5 tahun. Lalu mungkin ada GERD dan tadi bisa ada terjadi mental rotasi gitu. Mungkin sekian dok dari saya. Terima kasih. Terima kasih
1, 2, ada lagi satu lagi, 3. Oke. Yang sebelah sini dulu tolong. Ada mic di depan, tolong. Silakan sebutkan namanya, kemudian dari mana dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan. Selamat malam wabarakatuh. Selamat siang dok. Saya pertanyaan buat Dr. Rugan. Banyak kasus untuk ibius paralitik dok di rumah sakit. Di BPS ya dok. Pasien dengan imbalan elektrolit datang dengan natrium yang turun, kalium yang turun, kemudian sudah dikoreksi. Di situs ususnya masih belum ada. Ketika di ronsen memang ada dilatasi kolon ascendens. Kemudian dikoreksi yang kedua sudah normal elektrolit tapi dilatasi kolon masih ada. Kemudian ceritanya elektrolit sudah bagus tapi kok di usus belum balik gitu. Nah, untuk manajemen dari bedah bagaimana ya dok? Ini kan. Terima kasih. Silakan Dr. Terima kasih pertanyaannya dok. Ya, jadi kasusnya adalah intinya membedakan paralitik dengan mekanik ya. Seperti kita tahu yang tadi sudah kita bahas, mekanik pun bisa dia bisi ususnya turun kalau dia sudah late. Ya, jadi di awal-awal dia bisi ususnya masih meningkat gitu ya. Kemudian dari PF kita bisa tentunya kalau pasien masih sadar, kita anamnesis apakah ada gejala-gejala, apalagi dia di kolom ya, kolom ascendens yang lebar gitu ya. Nah itu kalau pada orang dewasa agak mungkin udah berumur itu kita paling sering kan yang menimbulkan sumbatan itu tumor. Kita tanya anamnesis apakah ada gejala tumor. Tumornya kalau di kolon kanan dia lebih ke arah diare, kemudian ada rasanya anemia. Tapi kalau tumornya di kolon kiri dia lebih ke arah BAB yang kecil, kemudian berdarah kayak gitu. Kemudian dari ronsen, ya dari ronsen kita juga lihat apakah udaranya itu bisa sampai distal sampai ke rongga pelvis atau tidak. Kalau udaranya bisa tersebar sampai rongga pelvis, kemungkinan itu kan ada kontinuitas ususnya bagus dong. Jadi mungkin memang paralisis. Tapi kalau ada blockage atau jadi dia lebih otak ronsennya di sisi kiri atau sisi di rongga pelvis tidak ada udara, nah itu bisa jadi ada sesuatu di situ yang menyumbat gitu kan. Kalau memang tidak jelas lagi dari ronsen, dari PF tidak teraba misalnya, dari ronsen juga kita nggak tahu itu benda apa, kita bisa melakukan CT scan kalau memang kondisi umumnya memungkinkan gitu. Dari CT scan clear ya berarti nggak ada sumbatan, nggak ada beban operasi mekanik seperti itu. Kalau ronsen juga yang saya perhatikan ya, kalau obstruksi usus mekanik dengan paralitik, yang mekanik akan lebih banyak menimbulkan airflow level di usus-usus dari gambaran lateral ya, dari foto prostabolnya. Nah, kadang-kadang yang ilus paralitik biasanya dia dilatasi usus aja, tapi dia nggak banyak ada airflow level. Demikian dok, memang kita perlu menyeluruh jadi dari tangannya PF sama penunjang kita cari, kita penyusun semua. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang mau bertanya? Yang tadi yang bertanya apakah sudah cukup? Dokter, apakah Sudah cukup? Apakah berjawab atau ada sesuatu yang bertanya-tanya? Oke, terima kasih. Ya, silakan. Sebenarnya yang sebelah sana ya. Ya, silakan. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Wira, dokter umum dok. Izin bertanya untuk dokter Hadian. Dok, jika kita mendapatkan kasus seperti gastroskisis tadi, selain kita rehidrasi juga, lalu melakukan perawatan kelembapan di bagian ususnya. Tadi dokter di slide ada menyampaikan untuk menjaga agar ususnya itu tidak kiking dok. Itu maksudnya apakah posisi ususnya jika gastroskisis besar sampai jatuh ke kiri kanan itu harus diposisikan ke arah mana begitu dok? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua dokter, izin untuk dokter Bulan, saya pernah membaca sedikit mengenai puborektal syndrome dok, untuk membedakannya dengan histromyces yang letak rendah selain dengan biopsi itu bagaimana dok? Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Ya, dokter Hadian dulu, silakan dokter Hadian. Terima kasih dokter Wila ya tadi, dokter Wila. Ya, pertanyaannya adalah untuk gastroskisis apa yang terutama lokalnya ya,
lokalnya artinya ususnya ya, terkait ususnya diapain sih?